Yo, what's up dude? Ketemu lagi dengan kita di sini ya, masih di segmen Sekelebat Info, di mana nanti di sini kalian bisa dapetin info terbaru dan terpanasnya guys. Oke, hari ini di tanggal 25 di bulan September 2023 ya. Dan seperti biasa tidak bosan-bosannya, kita selalu ingatkan buat teman-teman semua untuk selalu mematuhi protokol kesehatan dimanapun kalian berada ya. Apalagi di keramaian karena di luar sana banyak sekali virus-virus dan juga penyakit yang mengancam kesehatan kita guys. Oke, kita lihat di sini ya untuk update dari global crypto market cap seperti yang terlihat di sini ya. Untuk data coin market cap menunjukkan adanya penurunan di 0,48% guys. Dan tentu saja ini adalah efek kontribusi dari Bitcoin dan juga teman-temannya ya. Kalau kita lihat di sini dalam waktu 24 jam untuk Bitcoin mengalami penurunan cukup lumayan guys di 2,69%. Kemudian untuk Ethereum juga lumayan di 2% ya. Disusul oleh BNB 1,6% penurunannya, dan untuk SRP cukup lumayan di 3,8% guys. Dan rata-rata kalau kita lihat di sini ya, untuk perubahan yang terjadi dari altcoin tampaknya memang mengikuti pergerakan dari Bitcoin ya, dan perubahannya ada di 1 sampai 2% guys. Dan di sini yang cukup unik ya, dimana Aptos ini malah naik 8% guys, padahal teman-temannya di sini pada turun ya. Ini keren banget. Apakah ini ada hubungannya dengan informasi yang sudah kita sampaikan kemarin? Ini cukup menarik guys. Kemudian kalau kita lihat ya, perubahan yang terjadi dari pergerakan harga Bitcoin terlihat di sini untuk time frame daily-nya. Close candle kemarin ini menembus di MA20 time frame daily-nya, dan sekarang masih menunjukkan adanya penurunan ya. Dimana sekarang posisinya di 26.082 dolar ya. Dan apakah tren ini akan masih terus lanjut turun guys? Kita akan lihat. Dan untuk rekomendasi DCA ya, masih sama, kita rekomendasikan di harga sekitar 25.500 atau di 25.000 guys. Karena di 25.000 ini bisa kalian lihat ya, baru tersentuh 2 kali guys. Ya, terlihat di sini untuk historinya, dan masih ada kemungkinan untuk dicoba retest lagi untuk yang ketiga kalinya. Jadi kalian bisa tunggu di harga tersebut. Dan kita doakan aja tidak sesuai dengan skenario itu, karena dengan melihat pola yang terjadi di sini ya, tampaknya memang ada tekanan yang cukup lumayan. Tapi kita doakan aja semoga ini hanya penurunan yang diakibatkan taking profit dari para investor ya. Dan kita doakan aja semoga akan berbalik arah lagi guys. Oke, kita akan update lagi nanti untuk pergerakan harga dari Bitcoin ini. Dan kita lanjut ke informasi yang pertama. Kita lansir dari harian Cointelegraph, dimana di sini diinformasikan ya bahwa Coinbase mendapatkan registrasi AML dari Bank of Spain. Jadi pendaftaran anti pencucian uang akan memungkinkan pertukaran mata uang kripto Coinbase untuk menawarkan layanannya kepada investor retail dan institusional di Spanyol guys. Pertukaran mata uang kripto Coinbase telah mendapatkan pendaftaran kepatuhan anti pencucian uang atau AML dari Bank Sentral Spanyol sebagai bagian dari ekspansi yang sedang berlangsung di seluruh Eropa guys. Menurut pernyataan 22 September, pendaftaran dengan Bank of Spain sekarang berarti bahwa pengguna Spanyol akan dapat mempertahankan hak asuh aset kripto mereka di Coinbase serta membeli dan menjual aset kripto dalam euro. Pendaftaran ini akan memungkinkan Coinbase untuk menawarkan rangkaian lengkap produk dan juga layanan mereka ya kepada pengguna retail dan institusional di Spanyol guys. Semuanya sesuai dengan kerangka hukum nasional. Survei ini menyoroti bahwa hampir sepertiga individu di Spanyol memiliki pandangan positif ya terhadap aset digital. 29% orang dewasa di Spanyol percaya bahwa kripto adalah masa depan keuangan. Selain itu, ia mencatat ya bahwa kripto telah menjadi metode pembayaran kedua yang paling disukai di Spanyol melampaui transfer bank tradisional. Nana Nurgusan, Wakil Presiden Pengembangan Internasional dan Bisnis di Coinbase, menyatakan bahwa pertukaran terus mencari kepatuhan terhadap peraturan di seluruh dunia. Pada tahun lalu saja, kami telah memperoleh pendaftaran VASP di Italia, Irlandia, dan Belanda, serta persetujuan prinsip dan peluncuran di Singapura, peluncuran di Brasil, dan yang terbaru peluncuran di Kanada, kata Nana Murugesan. Sementara itu, laporan terbaru menunjukkan bahwa Coinbase bertujuan untuk membangun kehadiran yang kuat di Eropa. Pada 22 September, Cointelegraph melaporkan bahwa Coinbase berusaha membeli pertukaran kripto yang sudah tidak berfungsi ya, yaitu FTX Eropa 2 kali guys. Pada November 2022 ketika FTX mengajukan kebangkrutan, dan pada September 2023. Hal ini terjadi di tengah-tengah European Parliamentary Research Service atau EPRS baru-baru ini menekankan perlunya regulator non-Eropa untuk melakukan pengawasan yang lebih ketat di pasar kripto global. Seiring dengan kemajuan undang-undang pasar dalam peraturan aset kripto atau MiCA menuju tenggat waktu implementasi pada Desember 2024, sebuah laporan EPRS mendesak pembentukan kerangka kerja regulasi yang lebih ketat ya di yurisdiksi non-Uni Eropa.
Masih ada beberapa jalur di mana sistem keuangan di otonomi Uni Eropa masih beresiko karena masih bergantung pada tindakan kebijakan negara-negara non-Uni Eropa dalam konteks di mana MiCA berlaku guys. Nah ini menarik ya dengan perkembangan yang dilakukan oleh Coinbase ini guys, dan tampaknya Coinbase ini akan menjadi pesaing berat ya bagi Binance dengan inovasi-inovasinya, dan kita tunggu aja guys kelanjutannya. Kira-kira kejutan apa lagi yang akan diberikan oleh Coinbase ini guys. Kita lanjut ke informasi berikutnya ya. Kita lansir dari harian Daily Coin, di mana di sini diinformasikan ya bahwa token Aptos dengan kodenya APT ini ada yang beredar palsu guys. Jadi token palsu ini membanjiri akun Upbit. Bursa ini mengupayakan pengembalian dananya. Upbit yang merupakan bursa mata uang kripto terbesar di Korea Selatan menjadi korban penipuan besar-besaran yang melibatkan token Aptos palsu guys. Upbit sebagai bursa mata uang kripto terbesar di Korea Selatan baru-baru ini menjadi korban penipuan besar-besaran yang memungkinkan para peretas membanjiri dompet pengguna dengan token Aptos palsu, melewati sistem autentikasi platform dan mengganggu layanannya guys. Pada hari Minggu 24 September, penipu menyusup ke sistem autentikasi Upbit untuk menyetor sejumlah besar token Aptos palsu senilai sekitar 95 juta dolar ke lebih dari 380 ribu wallet pengguna. Karena tidak mengetahui asal muasal token Aptos gratis tersebut, para pemegangnya melakukan penarikan untuk mencairkannya. Namun, Upbit dengan cepat mengganggu rencana mereka dengan menangguhkan setoran dan penarikan Aptos di bursa. Pertukaran mengutip pemeliharaan sistem dompet sebagai alasannya tanpa mengungkapkan detail lengkap dan meminta pengguna untuk memproses pengembalian dana. Sementara setoran dan penarikan Aptos di Upbit tetap dihentikan sementara pada saat pers karena bursa menyelidiki masalah ini. Detektif kripto Devinialis berteori tentang bagaimana peretasan itu terjadi. Devinialis berpendapat bahwa sistem autentifikasi Upbit gagal memeriksa kontrak secara akurat untuk mengetahui jenis argumennya, sehingga menyebabkan token Aptos palsu secara keliru dikenali sebagai token yang sah. Untungnya ada anugerah yang menyelamatkan guys, yaitu token scam memiliki 6 angka desimal, sementara token Aptos memiliki 8, sehingga menghindari bencana yang lebih besar lagi guys. Seperti yang terlihat ya dari screenshot di sini. Analis menunjukkan ya bahwa jika token palsu juga memiliki 8 angka desimal dalam kontraknya, pengguna akan menerima 25.000 dolar bukan 250 dolar yang berpotensi menyebabkan aksi jual besar-besaran oleh ribuan pengguna guys. Para ahli menyarankan ya agar Upbit melakukan pencarian intensif terhadap para pelakunya, mengingat persyaratan Know Your Customer atau KYC yang ketat di Korea Selatan. Pihak berwenang kemungkinan besar akan segera mengidentifikasi para penjahat ini guys. Laporan pengguna menunjukkan bahwa Upbit menjangkau mereka yang terkena dampak dan mendesak mereka untuk meminta pengembalian dana dengan pesan berikut guys. Ini bukan milik Anda dan Anda berhak mendapatkannya kembali. Jika Anda menolak, kami dapat mengambil tindakan hukum dan kami akan mengkompensasi selisih jumlah sesuai dengan harga pasar koin dengan ikon hadiah. Sangat tidak mungkin untuk mengirimkan pemberitahuan yang direkam melalui Kakao Talk atau pengirim pesan lainnya. Kami meminta Anda untuk mempercayai Upbit dan mengikuti proses pengembalian dana Aptos. Jika pengguna mengabaikan panggilan ini atau gagal memenuhi permintaan Upbit, mereka dapat menghadapi tindakan hukum guys. Jadi cukup menarik ya yang terjadi pada Upbit ini guys. Dan tampaknya hal semacam ini mungkin saja ya bisa terjadi pada token-token yang lain guys. Dan harusnya Upbit juga memeriksa ya beberapa token yang lain, atau mungkin ada transaksi yang aneh agar tidak terjadi masalah ini guys. Karena tidak menutup kemungkinan hal itu bisa terjadi di token-token yang lain guys. Oke, kita akan update lagi nanti seperti apa kelanjutannya. Dan kita lanjut ke informasi berikutnya ya. Kita lansir dari harian The Crypt, di mana di sini diinformasikan bahwa server Minecraft akan mengakhiri penghasilan Bitcoin setelah permintaan Mojang. Jadi Satlantis sebagai server Minecraft yang membayar pengguna dengan Bitcoin mengumumkan bahwa mereka akan menghentikan fitur tersebut guys, karena aturan Mojang sekarang melarangnya. Sebuah server game PC independen yang dijalankan oleh penggemar untuk Minecraft yang membayar pemain dengan Bitcoin akan menghapus fungsionalitasnya, yaitu Play to Earn, setelah apa yang diklaim oleh pembuatnya sebagai permintaan dari pencipta Minecraft, Mojang. Dalam sebuah postingan di Discord pada hari Jumat malam ya, pendiri server Satlantis, David Dineno, mengatakan bahwa Mojang yang seperti Minecraft dimiliki oleh Microsoft meminta administrator server untuk menghapus fitur Play to Earn. Fungsionalitas ini memungkinkan pengguna untuk mengumpulkan dan menarik sejumlah kecil Bitcoin seperti yang dijelaskan dalam panduan cara terbaru dari The Crypt GG. Dalam sebuah postingan lanjutan, Dineno mengatakan bahwa fungsi Play to Earn akan dihapus dari Satlantis pada pukul 12 malam waktu ET pada hari Senin, dan menyarankan para pemain untuk menarik Satoshi mereka guys. Satoshi ini merupakan dominasi terkecil ya dari Bitcoin.
Jadi kalian jangan bingung ya. Namun pembuatnya mengatakan bahwa mereka berencana untuk menghidupkan kembali konsep tersebut dalam game lain yang belum diputuskan guys. Satlantis mengatakan bahwa mereka akan terus menghormati penarikan Bitcoin di luar game setelah tenggat waktu besok, dan bahwa mereka akan memindahkan semua pendapatan item dalam game dan status pemain ke platform game barunya di masa depan. Setelah tenggat waktu besok, Satlantis akan tetap online di masa mendatang meskipun tanpa penghasilan Bitcoin. Decrypt telah menghubungi perwakilan dari Microsoft ya atau Mojang untuk memberikan komentar, tetapi tidak segera mendapatkan tanggapan guys. Di server Discord, Dineno juga menguraikan permintaan dari Mojang ini. Ini sama sekali bukan sesuatu yang ingin saya lakukan. Saya tidak punya pilihan, tulisnya. Mojang mengancam akan memblokir IP server kami dan menghentikan host server kami jika kami tidak mematuhinya guys. Dineno mengatakan kepada Decrypt melalui DM Twitter bahwa permintaan Mojang kepada Satlantis untuk mematikan fungsionalitas play to earn pada dasarnya mengatakan kepada para pemain Minecraft untuk bersenang-senanglah dengan tetap menjadi orang miskin guys. Dia mengatakan bahwa Satlantis telah menarik lebih dari 2.300 pemain ya, dan mereka menyukainya, dan bahwa server sejauh ini telah memberikan Bitcoin penuh dengan harga saat ini ya di 26 ribuan dolar pada saat artikel ini ditulis sebagai hadiah. Dineno menambahkan bahwa seorang pemain menghubungi dia ya setelah berita tersebut untuk mengungkapkan kekecewaannya dan mengatakan bahwa penghasilan tersebut telah membantunya guys. Panduan pengguna Minecraft memang telah diperbarui untuk menyertakan larangan fitur play to earn di server yang dioperasikan pengguna, bergabung dengan larangan fungsionalitas NFT yang diumumkan sebelumnya guys. Tidak jelas ya kapan perubahan pedoman tersebut dikembangkan, dan Decrypt telah meminta klarifikasinya. Decrypt melaporkan pada bulan Juni bahwa larangan NFT masih belum ditambahkan setelah hampir 1 tahun. Tindakan yang diklaim terhadap Satlantis mengingatkan kita ya pada situasi sebelumnya di sekitar NFT Wars, sebuah proyek yang menjual bidang tanah bertoken untuk server penggemar Minecraft khusus. Ketika Mojang mengumumkan larangan yang direncanakan pada fitur token gate, NFT Wars mengatakan bahwa mereka akan mempertimbangkan cara lain untuk bergerak maju dan akhirnya berganti nama menjadi Hitopia dan membuat mesin game seperti Minecraft sendiri dengan rilis beta yang dikatakan akan segera dirilis guys. Minecraft bukan satu-satunya game terkemuka yang melarang NFT dan cryptocurrency dari server penggemarnya, di mana pada November 2022 Rockstar Games yang mengumumkan bahwa keduanya akan dilarang dari game dunia terbuka yang sangat populer yaitu Grand Theft Auto 5. Menyusul peningkatan server tempat pengguna menjual NFT untuk mewakili kendaraan edisi terbatas dan item dalam game lainnya guys. Jadi bagaimanapun juga ya, kita harus menghormati dan menghargai keputusan dari Mojang ini guys untuk menghapus fitur play to earn-nya, karena memang di luar sana itu banyak ya penggemar yang tidak suka game kesayangannya ini dihubung-hubungkan dengan kripto kayak gitu guys. Jadi banyak yang nggak suka ya, makanya mungkin ini adalah wujud dari aspirasi penggemar Minecraft ya yang diwujudkan oleh si Mojang ini, dan sebenarnya ini cukup menarik juga ya kalau diikuti guys. Oke, nanti kita akan update lagi dan kita lanjut lagi ke informasi berikutnya, dan kali ini berhubungan dengan Bitcoin halving ya. Seperti yang diinformasikan di sini dari harian Bin Crypto bahwa Bitcoin untuk halvingnya ya ini sudah 85% selesai dengan pasokan yang dipegang oleh pemegang jangka panjang yang mendekati ATH guys. Nah ini menarik ya. Jadi pasar mata uang kripto memasuki fase yang sangat menarik di mana Bitcoin halving yang diperkirakan akan terjadi pada pertengahan tahun 2024 merupakan peristiwa yang semakin menarik perhatian para investor guys. Namun jika sejarah sesuai, pasar bullish yang matang tidak akan dimulai paling cepat tahun depan. Menurut data terbaru, halving Bitcoin sudah 85% selesai. Pada saat yang sama, supply yang dipegang oleh pemegang jangka panjang atau LTH mendekati level tertinggi sepanjang masa atau ATH. Pada siklus sebelumnya, ini adalah sinyal dari sekitar dasar makro diikuti oleh fase awal siklus yang baru. Pasokan yang dipegang oleh pemegang jangka panjang mendekati ATH. Indikator pasokan Bitcoin di tangan pemegang jangka panjang secara historis telah menjadi ukuran yang baik untuk kesehatan pasar mata uang kripto. Secara historis, metrik ini berkorelasi ya negatif dengan pergerakan harga jangka panjang mata uang kripto terbesar. Pemegang jangka panjang tetap hodl ya aset mereka, tidak bergerak selama pasar turun, dan selain itu, peningkatan pasokan terbesar di tangan LTH terjadi selama pasar bearish yang hebat.
Ini adalah saat investor dengan tangan yang kuat melihat harga Bitcoin anjlok, enggan untuk menjual, dan mereka memegang koin mereka karena mereka percaya bahwa pasar mata uang kripto akan bangkit kembali di masa depan dan investasi mereka akan terbukti menguntungkan. Sebaliknya ya, yang terjadi justru sebaliknya. Saat pasar bullish terurai, lonjakan harga Bitcoin menyebabkan LTH menjadi semakin bersedia untuk menjual aset mereka dengan keuntungan. Secara historis, selama setiap pasar bullish besar, kita telah menyaksikan penurunan dramatis dalam pasokan yang dipegang oleh LTH. Secara alami, koin-koin tersebut kemudian berpindah ke tangan pemegang jangka pendek yang disebut STH yang bergabung dengan pasar pada tahap akhir dan didorong oleh keinginan untuk mendapatkan keuntungan dengan cepat, guys. Analis mata uang kripto yaitu @therationalroot mempublikasikan grafik supply Bitcoin di tangan pemegang jangka panjang di X. Dia juga menumpangkan setiap halving Bitcoin pada gambarnya. Dalam grafiknya, pertama-tama kita melihat fakta bahwa saat ini rasio pasokan Bitcoin di tangan LTH mendekati ATH-nya mendekati 76%. Dan ini terjadi pada akhir tahun 2015 ketika harga Bitcoin mengakhiri fase akumulasi sebelum halving kedua. Kita kemudian melihat bahwa setiap kali indikator mencapai puncak siklus tertentu beberapa bulan sebelum Bitcoin halving, kemudian setelah puncak lokal ini, pasokan di tangan LTH secara bertahap menurun dan mengarah ke samping ya hingga beberapa bulan setelah halving berikutnya. Baru sekitar 6 bulan setelah kejadian ini, terjadi penurunan yang kuat dalam metrik ini, dan mata uang kripto memasuki pasar bullish yang matang. Analis di atas juga menerbitkan grafik lain yang menunjukkan kemajuan persentase halving Bitcoin ya, dan grafik ini membandingkan periode waktu antara halving historis dari 3 siklus sebelumnya. Menurutnya, halving Bitcoin saat ini sudah 85% selesai, dan selain itu, periode akhir siklus 15% yang relatif kecil ditandai dengan pergerakan harga Bitcoin yang serupa ke samping, guys, atau sideways ya. Pada kedua kesempatan tersebut, pada tahun 2016 dan 2020, harga mata uang kripto terbesar ini tetap serupa. Perbedaannya adalah bahwa dua siklus yang lalu, Bitcoin ini mengalami tren sideways dengan bias naik. Di siklus sebelumnya, di sisi lain, angsa hitam yang disebabkan oleh kejatuhan COVID-19 memberi investor peluang tambahan dan mereka dapat mengambil posisi yang menarik tepat sebelum halving yang direncanakan, guys. Jika sejarah terulang kembali, maka dalam skema besar, pasar mata uang kripto dapat menghadapi tren sideways selama kurang lebih 1 tahun, guys. Bitcoin halving yang dijadwalkan pada pertengahan April 2024 mungkin tidak akan langsung berdampak pada harga Bitcoin. Efeknya mungkin baru akan terlihat pada kuartal terakhir tahun 2024 dan sepanjang tahun 2025. Prediksi ini sejalan dengan tren yang terlihat pada grafik supply yang dipegang oleh pemegang jangka panjang. Indikator saat ini mendekati ATH dan indikator ini juga membutuhkan waktu sekitar 12 bulan ya untuk membalikan trennya dan masuk ke fase distribusi. Ketika LTH mulai menjual setelah Bitcoin turun separuh, ini akan menjadi salah satu sinyal awal dari awal kenaikan mata uang kripto, guys. Jadi menarik ya, kita tunggu aja seperti apa nanti halvingnya di bulan April, guys, dan seperti apa efeknya, guys. Dan masih berhubungan ya dengan Bitcoin ini ya, seperti yang dilansir dari You.Today, di mana dominasi Bitcoin atau Bitcoin dominance ini melambung ke level tertinggi tahun ini, guys. Nah, pertanyaannya apa artinya ini, guys? Jadi dominasi Bitcoin di pasar mata uang kripto telah melonjak ke level tertingginya tahun ini. Namun, apa arti dari peningkatan dominasi ini, terutama untuk altcoin dan ekosistem kripto yang lebih luas? Jadi dominasi Bitcoin mengacu pada persentase total kapitalisasi pasar mata uang kripto yang dimiliki Bitcoin. Ketika dominasi Bitcoin meningkat, hal ini sering kali mengindikasikan ya bahwa investor lebih menyukai Bitcoin daripada altcoin lainnya. Hal ini disebabkan oleh berbagai alasan seperti meningkatnya kepercayaan terhadap stabilitas Bitcoin, kemajuan teknologi, atau peristiwa berita penting yang berkaitan dengan Bitcoin. Di sisi lain, dominasi Bitcoin yang tinggi dapat menandakan periode stagnasi atau penurunan untuk altcoin. Jika investor berbondong-bondong ke Bitcoin, ini mungkin berarti mereka memindahkan dana mereka dari altcoin yang menyebabkan potensi penurunan harga untuk mata uang kripto alternatif ini. Mari kita pelajari kinerja harga Bitcoin baru-baru ini, guys. Selama minggu terakhir, Bitcoin telah menunjukkan dinamika yang beragam dengan terobosan MA50 dan pembalikan di bawah MA200 beberapa hari setelahnya. Sekarang, mempertimbangkan Ethereum yang sering dipandang sebagai altcoin terkemuka, kinerja harganya agak negatif, berbalik arah pada resisten lokal dan kehilangan volatilitasnya. Meskipun Ethereum memiliki fitur dan kasus penggunaannya yang unik ya, harganya seringkali bergerak bersamaan dengan Bitcoin. Namun ketika dominasi Bitcoin meningkat tajam, Ethereum dan altcoin lainnya mungkin tidak akan mengalami tingkat pertumbuhan yang sama. Faktor lain yang perlu dipertimbangkan adalah peningkatan hash rate Bitcoin.
di mana hash adalah ukuran kekuatan komputasi yang digunakan untuk menambang dan memproses transaksi Bitcoin. Peningkatan hash rate menunjukkan peningkatan keamanan jaringan dan kepercayaan penambang terhadap profitabilitas penambang Bitcoin. Ini bisa menjadi alasan lain di balik dominasi Bitcoin yang semakin meningkat. Secara historis, Bitcoin telah melalui siklus kenaikan yang diikuti dengan penurunan kira-kira setiap 4 tahun sekali ya, yang sering kali dipengaruhi oleh peristiwa halving. Jika saat ini kita sedang berada dalam fase tertentu dari siklus ini, hal ini dapat menjelaskan lebih lanjut mengenai pergeseran dominasi pasar ini, guys. Jadi apakah peningkatan dari dominasi Bitcoin atau Bitcoin dominance ini karena hype halving Bitcoin yang akan dilakukan pertengahan April 2024? Ini bisa saja terjadi, guys. Menarik ya. Kita akan update lagi, guys. Dan untuk informasi hari ini cukup ya. Nanti kita akan update lagi jika ada informasi yang cukup menarik. Dan seperti biasa, kita masih menunggu kritik dan saran kalian di kolom komentar. Nanti kita bisa ngobrol banyak di dalamnya. Dan tentu saja, guys, kita akan ketemu lagi di informasi berikutnya. Peace.